anggota sudah ada dari pimpinan. Silakan Pak Dolpi. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat Bu Menteri beserta jajarannya. Bu Menteri, sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Pasal 1 Nomor 7, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui DPR. Pasal 12 ayat 1, APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Yang saya mau soroti adalah kebutuhan pemerintahan negara. Pemerintahan negara di dalam konsep tata negara kita itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Bahkan ada lembaga-lembaga lain yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar seperti misalnya BI, Otoritas Moneter, BPK dalam hal pemeriksaan. Nah, kalau kita lihat politik anggaran yang Ibu susun ini, tahun depan itu diperkirakan belanja negara bertambah 200 triliun setidaknya. Tapi heavy-nya, beratnya atau alokasinya 99,6% eksekutif. Yudikatif, legislatif, BPK total tambahannya hanya 0,4%. Nah, ini ke depan ini harus dipertimbangkan juga dari Kementerian Keuangan pemberdayaan aparatur negara kita dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga ada lembaga-lembaga lain. Kalau lembaga-lembaga lain sebagai pengawas tidak diperkuat, ini berarti pemerintah memang sengaja memperlemah fungsi-fungsi pengawasan. Nah, oleh karena itu untuk nota keuangan harapan kami tentu ada perubahan cara pandang, cara berpikir yang seperti ini. Kalau fungsi-fungsi pengawasan terus diperlemah, pemerintah saja terus yang diperkuat, ada tambahan belanja pemerintah terus memperkuat diri, terus bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ini memperkuat dirinya? Otomatis, program-program otomatis kan nggak bisa. Jadi mohon ini diperhatikan Bu Menteri ke depan. Jangan hanya memperkuat diri pemerintah saja. Bahwa di Undang-Undang Keuangan Negara disebutkan APBN itu bukan untuk pemerintah, tapi penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan negara itu ya tadi itu yang saya sebut. Nah, yang kedua, nanti agar di dalam pembahasan bersama Eselon 1 disampaikan juga mana program-program yang menjadi inisiatif baru. Sehingga kita tahu ini program reguler dan program inisiatif baru. Kan kita nggak tahu Menteri besok itu dengan program inisiatif baru ini masih setuju atau tidak. Nah, itu agar nanti disampaikan di dalam rapat Eselon 1 di samping tadi yang dimintakan perbandingan antar tahun, capaian 2024, ya juga nanti disampaikan mana yang menjadi program reguler dan mana yang menjadi program-program inisiatif baru. Demikian Pak Ketua, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Dolpi. Yang inisiatif baru tidak perlu karena yang melaksanakan ini juga maunya kita. Maunya kita. Setuju, Gus? Wah. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu beberapa pertanyaan, saran, dan usulan. Kami persilakan Ibu Menteri untuk memberikan jawabannya. Kami persilakan. Baik Bapak, Pak Wamen baru hadir, jadi sudah ada untuk beberapa catatan tadi. Pertama, untuk tabel perbandingan nanti kami sampaikan Pak
Pak Andreas dan tadi juga Gus Irawan menanyakan untuk perbandingannya untuk masing-masing. pertama unit eselon 1 dan tadi program, karena programnya seperti pendapatan negara, belanja negara, kemudian PP perbendaraan, kekayaan negara dan resiko, serta Dukman untuk bisa diberikan, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Dolfi mengenai program reguler dan program inisiatif. Kami akan menyampaikan juga tadi yang disampaikan oleh Pak Andreas, cara membaca mengenai yang disebut program atributif versus program dari intinya, karena kami menyadari ini presentasi seperti ini bisa misleading sih Pak. Itu kan sebetulnya dari awal kami sebetulnya sudah 2 tahun anggaran atau 3 tahun anggaran kita menggunakan metode ini. Itu kami mengantisipasi akan bisa disalah mengertikan seolah-olah Kemenku itu beban di Dukman, sehingga memang kita menyebutkannya adalah Dukman atributif. Jadi seolah-olah Dukman tapi atributif. Pak Fauzi, saya ikut selfie dong Pak. Nanti saya duduk situ. Nah, oleh karena itu Pak Andreas, kami sampaikan juga bahwa mungkin tidak seperti korporasi, tapi kalau korporasi kan kita juga bisa melakukan sentralisasi dari fungsi-fungsi korporat, sehingga tidak masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, katakanlah marketing sendiri, production sendiri, kemudian keuangan sendiri, jadi mereka bisa mencentralize. Nah, untuk ini kita juga sama, kalau ini adalah suatu manajemen yang kita sebutkan tadi share services. Jadi dulu mungkin Pak Andreas ingat tahun lalu saya sampaikan bayar gaji dulu itu masing-masing unit eselon 1 memanage sendiri-sendiri, sehingga kita punya jumlah orang kalau tidak sampai, kalau salah sampai sebanyak satker itu berarti sampai 1000, ada 1067 satker yang ngurusin gaji itu masing-masing. Nah, dengan adanya sekarang share services, decentralized dan by system, kita itu bisa motong kalau nggak salah tinggal 200 ya Pak ya, kalau nggak salah 200 berapa 30, mungkin bisa dilihat Pak Sekjen, nanti Pak Sekjen, kayaknya Pak Sekjen ini lagi kebanyakan bahan jadi bingung yang mana yang mau disampaikan. Nanti kalau pas Dukman 53 triliun mungkin ya besok mulai, nanti malam mulai membuat PR-nya. Tapi ini saya ingat banget karena tahun lalu kami menggunakan contoh itu. Jadi share service seperti pembayaran gaji yang tadinya dilakukan oleh masing-masing unit eselon 1 dengan diversifikasi seperti pajak yang paling besar, bea cukai, kemudian perbendaraan yang jumlah stafnya banyak, tapi kemudian yang lain kita sekarang centralize menjadi satu sistem. Ini juga kemudian mengurangi jumlah orang dan juga kemudian menimbulkan efisiensi. Demikian juga waktu procurement, pengadaan laptop dan yang lain-lain itu kita centralize, sehingga ini juga bisa mendapatkan bargain yang jauh lebih bagus. Kemudian untuk berbagai nota dinas kita sekarang sudah tidak melakukan sendiri-sendiri juga Pak Andreas, sehingga itu semuanya adalah tersistem. Kita hampir sudah, mesin fotokopi masih ada sih, tidak hilang semuanya, tapi hampir udah nggak ada. Dan hampir semua dulu kalau Bapak-bapak sering lihat saya bawa tas isinya dokumen-dokumen, ini sekarang jarang sekali, semuanya sudah elektronik. Dan dengan adanya kita sekarang electronic signature juga sudah di approve BSSN, maka kita sekarang hampir semuanya sudah dalam bentuk elektronik digital. Ini semuanya yang perubahan yang sangat besar yang kemudian menimbulkan makin keinginan untuk membuat sinergi itu dengan dukungan manajemen yang makin services dan yang servisnya makin bisa dipastikan dan tidak tergantung pada unit masing-masing. Itu satu. Sehingga kalau kita lihat alokasi anggarannya itu nampaknya menjadi kecil karena banyak tadi seperti penggajian, kemudian masalah IT sistem core, itu kan yang sebetulnya adalah infrastruktur besarnya dari Kemenku, adalah di orangnya dan sistem yang menopangnya. Itu menjadi namanya Dukman. Namun supaya tidak menimbulkan persepsi bahwa ini seolah-olah di kesekjenan saja yang gede, maka kita kemudian ini Dukman tapi diatribusikan untuk fungsi-fungsi tersebut. Sehingga mungkin bacanya tetap Pak
Andreas adalah yang tadi total anggaran yang dibutuhkan. Yang satu adalah yang langsung, yang kedua adalah yang atribusi dari Dukman tapi sebetulnya untuk mereka, untuk masing-masing fungsi tadi, belanja negara, penerimaan negara, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, serta kemudian Dukmannya sendiri. Di Dukmannya sendiri kita punya 3 yang besar, yaitu Sekjen, Irjen, dan BPPK, yang kemudian masing-masing juga memiliki fungsi yang sebetulnya mensupport masing-masing unit tersebut. Itu mungkin yang, tapi nanti saya bisa memahami, dan ini masih menjadi PR kita untuk bisa menunjukkan bagaimana sebetulnya alokasi anggaran dikaitkan dengan tugas, fungsi, dan responsibility yang besar. Untuk Pak Ketua, sebelum pindah masih soal atribusi, ingin klarifikasi lagi Bu Menteri. Jadi dengan konsep atribusi ini, itu semakin besar kontribusi atribusinya itu kinerjanya lebih baik, atau kalau atribusinya kecil kinerjanya baik. Itu untuk ukuran kinerjanya itu bagaimana? Atribusi yang paling besar yang paling baik atau bagaimana? kalau unitnya besar, share service-nya besar, ya atribusinya akan otomatis besar, karena kan sebetulnya di situ juga ada unit cost dari masing-masing orangnya, tapi juga investasi sistem Pak Dolfi. Seperti Cortex ini kan cukup besar, tapi dia multi years ya dalam hal ini. CISA itu relatifnya bisa dikonten di dalam bea cukai, tapi juga kita lihat dia membutuhkan. Biar singkat misalnya begini Bu, anggaran 2025 53 triliun. Saya total atribusinya itu 43 triliun atau 81% itu fungsi atribusi. Nah, kalau 81% ini jadi 90% itu artinya kinerjanya baik atau bagaimana? Maksudnya itu? Mungkin kita belum menghitung korelasi seperti itu, tapi lebih karena sibuk untuk melabelisasi atau mengassign masihnya Pak. Jadi mungkin, mohon maaf Pak Dolfi, tapi ini pertanyaan bagus. Kami akan coba untuk lihat, karena bagus untuk selalu melihat apakah ini korelasi dengan KPI, korelasi dengan komplikasi fungsi yang mereka hadapi. Karena seperti tadi saya juga melihat beberapa itu seperti DJPPR itu kecil, tapi dia memiliki atribusi yang sangat besar, karena dia bukannya mengelola isu-isu utang tapi mengelola risikonya. Jadi, tapi pertanyaan Pak Dolfi itu selalu bisa menambah kita makin pinter Pak, terus terang, karena pertanyaan Pak Dolfi itu selalu sangat tajam dan substantif gitu untuk itu. Jadi kami membuat sekjen kita juga makin pinter. Artinya deg-degan katanya Pak, dia nggak bisa tidur. Tapi memang pertanyaannya memang harus gitu, analytical terhadap kinerja organisasi. Kan tadi kami menyampaikan KPI, kemudian output kegiatan versus assignment terhadap angka. Itu saya selalu mengatakan sama teman-teman Kemenku yang katanya punya data analitik banyak, yang buat analisa gitu. Nah, permintaan Pak Dolfi itu membuat kita makin bisa dipacu untuk membuat berbagai analisa-analisa mengenai tadi hubungan antara kinerja organisasi, anggarannya, jumlah SDM-nya, dan bagaimana atribusi di masing-masing tersebut. Tapi ini PR, tolong Pak Sekjen ditulis Pak Sekjen, di komputernya jangan di sini nanti hilang. Ya. Pimpinan. Ya sekalian aja Bu, tadi kan disebutkan sebetulnya salah satu indikatornya itu adalah berapa aktivitas itu, seperti misalnya pembayaran gaji sebelum ada share services dan sesudah ada share services, itu yang paling mudah untuk membandingkannya. Ya, kalau Jadi, itu bisa Pak, kami ada. Seingat saya tahun lalu ada, tapi tahun ini kita sebetulnya lagi seneng karena formatnya ini rada dibuat lebih mature, tapi kemudian beberapa risiko yang basic tahun-tahun lalu jadi tidak terikutkan. Nanti kami akan untuk pendalaman kami akan sampaikan Pak Andreas. Kalau yang itu ada banget, karena memang itu yang menjadi salah satu. Pak Ketua, saya mau tambah juga satu Pak, biar pesan aja ini sekalian. Ada enggak ya, saya agak mengganggu memang dengan istilah-istilah ini dukungan manajemen gitu kan. Ya kalau, tapi ternyata anggarannya banyaknya di dukungan itu gitu. Padahal kalau disebut dukungan, nah kemarin saya mau maju lagi, saya maju lagi lo bro, DPR RI, kita dukung ketua katanya, ya kan.
Apa dukungannya? Ya ada kita kafe itu, bolehlah pakai hallnya katanya, ya kan? Oh baguslah, nanti kita mau pakai. Rupanya bukan free, kita diskon katanya. Itu dukungan udah itu gitu. Nah maksud saya, maksud saya akuntan Bu, kalau udah nggak dapat di mana-mana itu di dukungan, di lain-lain gitu. Biaya lain-lain, pendapatan lain-lain gitu, itu kan dukungan. Nah itu adalah angka-angka yang kecil gitu, tapi ini terbesarnya di situ, pindah dari pola penerimaan negara separuh berkurang pindah ke dukungan gitu. Saya nggak tahu kalau ada apa, biar aja beban Pak Sekjen lagi Bu, kita tambah cari istilah yang yang lebih make sense gitu loh Pak. Masih. Ya ini memberikan kesan seolah-olah jadi ngobrol-ngobrol gitu ya Pak ya, gede gitu yang kemudian nggak efisien gitu, malah justru yang disebutnya yang nama-nama yang soundbite-nya besar seperti pendapatan negara kok malah cuma 2 triliun gitu kan, itu misleading banget itu ya, itu berarti kesalahan kami. Nanti kami koreksi Pak istilah mengenai itu, tapi poinnya begini, Kemenku itu sesudah kita lihat organisasi dan anggaran dan SDM-nya selama beberapa tahun, Bapak-bapak sekalian ini karena yang punya concern semuanya kayaknya, adalah kita melihat cara kita berorganisasi, cara mengelola SDM dan cara kita mengelola anggaran itu banyak yang tidak match. Padahal kita mengelola satu instrumen yang sama yang namanya APBN yang nggak bisa dikotak-kotakin di masing-masing ini. Itu satu. Dengan pembelajaran itu makanya kita kemudian meredesain cara kita, karena organisasi dan SDM itu tingkah laku dan kinerjanya sangat tergantung dari underlying insentifnya. Kalau insentifnya masih dibuat kotak-kotak kecil tergantung dari satker, bahkan tidak unit eselon 1 Pak Gus Irawan, tapi satkernya yang menentukan kamu boleh ngapain, kamu ngapain. Ini kita kehilangan narasi besarnya, kehilangan tujuan besarnya. Nah ini yang kita coba kemudian reorganize. Salah satu kekuatan Kemenku karena kita udah punya balance scorecard, jadi ini mendisiplinkan cara berpikir kita. Kita tuh sebetulnya mengapain? Mengelola ekonomi menggunakan instrumen APBN. APBN, keuangan negara, ada penerimaan, belanja, kemudian perbendaharaan risiko kekayaan negara. Jadi 3 fungsi besar ini dalam mengelola APBN harus bagaimana supaya mereka bisa berfungsi. Ini yang kemudian kita memutuskan. Tadinya kan masing-masing kotak-kotak sendiri-sendiri sehingga insentifnya mereka tergantung si bohir yang membayar di sini, bukan pada tujuan besarnya. Kita kemudian konsolidasikan, makanya Bapak-bapak, Pak Andreas, Pak Gus Irawan, Pak Dolfi dalam hal ini, kita kemudian mengintegrasikan SDM itu menjadi satu centralized waktu itu, makanya kita bisa melakukan berbagai efisiensi. Nah karena decentralized itu seperti tadi, dari mulai absen, dari mulai itu sehingga dari Irjen kemudian Sekjen kita dengan sekretaris masing-masing unit eselon 1. Kan tadinya kan unit eselon 1 sekretaris jenderalnya itulah yang menjadi pemegang organisasi, anggaran dan SDM di masing-masing unit eselon 1. Sekarang kita paksa untuk menjadi consolidated, menyebabkan tadi dari mulai share services atau service yang bisa di-share bersama-sama, penggajian menjadi satu, tadi IT system menjadi satu, itu procurement tadi sudah saya sampaikan. Ini menyebabkan kemudian yang tadinya kantong-kantong lemak yang kita nggak tahu kemudian hilang semuanya menjadi satu benchmark atau satu practice atau standar governance yang makin baik, sehingga tidak ada yang disebut masing-masing punya kantong-kantong sendiri. Namun kita juga paham bahwa Kemenku tuh gede sekali Pak, di masing-masing daerah juga diversity-nya banyak, jadi tetap kita memberikan keleluasaan. Namun umpamanya kita mengatakan anak-anak yang harus ditugaskan di daerah terpencil, ini bukan punishment, itu adalah bagian dari rotasi pengayaan, sehingga tidak ada stigma Pak. Kalau saya ditaruh di daerah ini, berarti kamu jelek. Nggak ada daerah jelek, nggak ada tugas yang jelek. Semua tugas di Kemenku adalah baik. Ini menimbulkan motivasi yang beda sama sekali Pak. Termasuk kita reward kalau mereka harus pulang ke home base, membutuhkan lebih banyak waktu
untuk cuti ya mereka nggak boleh dipaniskan, seolah-olah menjadi punishment Pak. Kalau dia di daerah yang remote, yang dia harus jalannya itu sampai 2,5 hari sampai rumahnya, kan berarti cutinya dia hilang 2,5 hari hanya untuk jalan. Nah hal-hal kayak gini kita perhatikan sampai detail untuk mewujudkan yang disebut Indonesia Satu itu tadi, sehingga jangan sampai ada ini daerah buangan, ini fungsi buangan, ini daerah parkiran, nggak boleh kayak gitu Pak.